Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Everyday Plin. Kali ini dengan bahan ajar digital proyek IPS, membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, materi pelajaran kelas 4 sekolah dasar. Ini untuk anak-anak ustadz yang masih belajar di rumah. Semoga materi bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan selalu ceria. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, materi IPS kali ini yaitu proyek dengan KD 4.1, membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, alat dan bahan membuat peta, yaitu karton atau kertas HVS, kemudian pewarna, pensil warna, krayon dan spidol, kemudian alat tulis. Nah, sekarang sebelum kita menginjak ke membuat peta, kita lihat dulu potensi persebaran hasil sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, potensi persebaran hasil laut di Indonesia. Di sini anak Ustadz coba lihat, di sini semuanya ikan ya, tidak ada kerang, tidak ada yang lain misalnya kan. Di sini semuanya ikan. Ada setidaknya di sini ada 5 jenis ikan. Namun hasil bumi, hasil laut yang lain itu banyak selain itu. Ada misalnya kerang, udang, mutiara. Teman-teman bisa lihat di buku halaman 117. Di sini Ustadz ambil di Google sebagai contoh saja ya. Ada ikan cakalang, ada ikan tuna sirip biru, katanya kan, ada tuna mata besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya adalah potensi persebaran hasil tambang Indonesia. Nah, ini juga potensi persebaran hasil tambang Indonesia ini teman-teman bisa lihat juga di buku halaman 117. Hasil tambang itu misalnya minyak bumi, emas, gas alam, nikel, tembaga, perak, batu bara dan lain sebagainya. Selanjutnya yang lain adalah potensi persebaran hasil bumi Indonesia. Semuanya tercantum di halaman 117. Ini saya ambil sebagai contoh. Misalnya ada cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, kina, kelapa sawit, hasil hutan. Hasil hutan itu pohon ya, kayu maksudnya. Minyak kayu putih, kapuk atau randu, tembakau, jagung, teh, pala, lada, sagu, rotan, padi yang tersebar secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir adalah potensi persebaran industri Indonesia. Ada industri semen, pupuk, kaca, kapal, kilang minyak, gas bumi, peleburan nikel, kayu lapis, gula pasir, besi baja, minyak kayu putih, ikan, daging kaleng, farmasi, obat-obatan, elektronika, lampu pijar, radio, televisi, PT Dirgantara Indonesia, mobil dan kendaraan roda 2, bahkan di situ ada tekstil juga, kertas dan industri kereta api. Nah, selanjutnya Ustadz akan mengingatkan teman-teman bahwasanya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian memiliki 5 pulau besar ya. Kita lihat saja apa saja 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Papua. Kita ambil yang paling ujung dulu ya. Nah, ini adalah Pulau Papua. Masih ingat paling ujung ya. Kemudian ada pulau apa? Pulau Jawa. Betul sekali. Selanjutnya pulau apa lagi? Ini bukan urutan ya, sengaja Ustadz urutkan dari timur saja begitu ya. Peta Provinsi Kalimantan yang terdiri dari 5 provinsi. Kemudian pulau apa lagi? Pulau Sumatera. Betul. Dan satu lagi adalah Pulau Sulawesi. Nah, setelah kita mengetahui 5 pulau besar Indonesia, anak Ustadz, kita kembali lagi ke potensi sumber daya alam Indonesia yang tadi. Sekarang kita ingat lagi ya. Nah, kita ingat lagi, yang pertama ada hasil bumi, kemudian yang kedua ada hasil laut, kemudian ada persebaran industri, dan ada persebaran hasil tambang Indonesia. Nah, kalian diminta untuk memilih salah satu dari di antara 5 pulau besar ini, Papuakah, Jawakah, atau Kalimantankah, kemudian atau Sumatera atau Sulawesi. Kemudian setelah itu kalian pilih salah satu sebaran sumber daya alam Indonesia. Apakah kalian memilih sumber daya alam bumi, atau pilih hasil laut, atau pilih industri, atau pilih hasil tambang. Nah, lebih lengkapnya seperti ini ya. Nah, proses pembuatan petanya adalah yang pertama, memilih satu pulau dari 5 pulau yang ada. Yang kedua, memilih satu persebaran SDA, sumber daya alam, misalnya apa, laut saja,
Apa bumi saja, apa tambang saja, apa industri saja. Di antara 4 ini pilih salah satu maksudnya ya. Nah, kemudian kalian gambar petahnya di karton dan berilah tanda sesuai dengan potensi persebaran SDA yang antum pilih. Dan lebih cermat lagi, anak-anak Ustadz boleh lihat buku di halaman 116, 117, dan 118 buku Bupena 4D. Nah, materi ini sangat singkat sekali, gunanya adalah untuk mengingatkan anak Ustadz yang selalu semangat belajar di rumah, kemudian untuk membaca lagi buku-buku Bupenanya yang terkait dengan pembuatan peta, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Saya pikir begitu ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian tetap semangat belajar di rumah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, demikianlah materi proyek IPS hari ini. Anda bisa menambah pengetahuannya dengan membaca buku Bupena, materi halaman 116 sampai 118 buku Bupena 4D. Sekarang, kalian silakan menjawab pertanyaan pada link soal yang sudah disiapkan, juga tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, di share, dan di komen video ini ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.